wabarakatuh. Dak. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu sebelum belajar. Silakan. Doa mulai. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi pada pertemuan selanjutnya. Hari ini kita bertemu lagi pada belajar IPA. Sebelum kita masuk, Ustaz akan absen terlebih dahulu. Al-Farizi, Al-Fiori, Amelia, Akila, Aulia, Azana, Babel, Bagas, Erta, Emma, Firman, Gaston, Kahadi, Habibi, Irfan, Jennifer, Yunika, Kaila, Karista, Syakir, Endro, Khairul, Kozi, Maulana, Iqbal, Ridwan, Tamar, Mutiara, Naila, Nazira, Noah, Putri Kirana, Wena, Rehan, Rindi, Sapera, Safira, sudah masuk? Siro, Sipa S, Sipa M, Zafa, Nafia, Zawa, Zalfa, dan Hanif. Jadi ada beberapa santri tadi yang tidak hadir ya karena alasannya sakitnya juga alfa dan keterangan. Oke. Ustaz mau tanya dulu bagaimana kapasitasnya hari ini? Baik. Kalau baik, tadi sarapannya apa? Pagi. Sudah sarapan? Kenapa nggak suka sarapan? Bangun tuan. Kamu saudara? Kenapa? Sudah sarapan? Sudah. Lauknya apa tadi? Oke. Yang lain sudah sarapan semua? Oke, kalau yang belum silakan nanti di jam istirahat boleh makan terlebih dahulu ya. Oke, ada beberapa penilaian yang kita lakukan hari ini. Pertama terkait penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu terkait dari kemampuan akademik kalian berupa pengerjaan soal, misalkan seperti LKPD dan lain sebagainya. Kemudian penilaian sikap. Ya, penilaian sikap itu terdiri dari sikap kalian selama di kelas, disiplin dan tanggung jawab. Ya. Disiplinnya seperti apa? Misalkan dalam pengerjaan tugasnya kalian mengumpulkannya tepat waktu. Ya, tanggung jawabnya seperti apa? Di saat mengerjakan tugas diskusi, kalian bisa bertanggung jawab atas tugas yang sudah dibagikan. Ya, jadi ada dua penilaian untuk hari ini, yaitu pengetahuan dan juga sikap. Ya. Untuk awal, Ustaz akan bagikan asesmen diagnostik. Ini kepada seluruh santri diharapkan untuk mengisi ya. Isi sejujur-jujurnya. Silakan diisi asesmen diagnostik untuk
hari ini kita namanya asesmen diagnostik non kognitif, berarti terkait latar belakang kalian. Misalkan bagaimana perasaanmu saat masuk sekolah hari ini? Apakah kalian dalam keadaan senang atau biasa saja atau sedih atau takut? Silakan dicetak. Ya, kemudian saat belajar di kelas aku merasa apa? Apakah nyaman dan senang? Kemudian kadang senang kadang tidak. Kemudian mudah bosan dan juga kadang salah. Silakan bisa diisi. Dicetak. Jika sudah, silahkan dikumpulkan menjadi satu setiap kelompoknya, kemudian kumpulkan di depan perwakilan. Sudah? Kelompoknya ada apa? Sudah? Akan menjadi satu. Kemudian kita jalan tangan. Sudah semuanya yang dikasih diagnosisnya. Ada gambar selanjutnya materi kita hari ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Sumur. Sumurnya saja apa ada orangnya? Ada apa lagi selain orangnya? Ada ember. Ada lagi hal yang utamanya.
Jadi di rumah kalian ada nggak titik ini? Alat ini? Tidak. Mungkin karena sekarang sudah modern, semuanya pakai sanyo, ya kan? Pakai mesin air. Tapi orang terdahulu mengambil air di dalam sumur menggunakan alatnya namanya katrol. Mengapa dia menggunakan katrol? Ayo. Kenapa tidak langsung menggunakan tangan saat ngambil? Ember pakai tali. Apa ya? Kenapa tidak menggunakan tangan langsung? Karena berat. Oke, ada lagi. Karena susah, ada lagi. Karena jauh, ada lagi. Karena dalam, ada lagi. Menghemat tenaga. Oke. Jadi penggunaan ini mempermudah kita untuk mengangkat bebannya yang ada di dalam. Kalau kita hanya melangsungkan menggunakan tangan, berat kok, jatuh langsung orang kok ke sana, karena dia ringan orang ibarat ember. Jadi penggunaan alat ini katrol namanya sangat penting. Ya namanya ini pesawat sederhana. Kemudian selain katrol ada juga yang kalian temui katrol selain di sumur. Ada nggak selain katrol yang ada di sumur? Katrol yang lain, contoh-contohnya? Tidak ada. Coba kalian upacara setiap hari Senin. Nah, yang bendera itu apakah dia ada katrolnya? Ada. Ya, karena kalau tidak ada katrolnya gimana dia mau narik? Nah, jadi sama halnya pada tiang bendera. Ya, contoh lain selain dari katrol sumur ada di tiang bendera. Oke, jadi tujuan kita belajar hari ini semua peserta didik memahami pesawat sederhana dan juga kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pemanfaatannya seperti apa, contohnya seperti apa. Jadi kita semua itu setelah belajar ini memahami hal tersebut. Ya, harapannya seperti itu. Manfaat belajar pesawat sederhana apa manfaatnya? Ada yang tahu? Manfaatnya? Mempermudah. Oke, betul sekali kata Gasto, mempermudah kehidupan kita, aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Manfaat kita belajar pesawat sederhana, terutama pada katrol, itu mempermudah aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak ada katrol, kita menggunakan bebannya lebih berat. Nah, kalau langsung menggunakan tangan, kayak zaman dulu langsung ke tangan tanpa ada katrol. Nah, betul sekali manfaatnya disampaikan oleh Gaston. Selanjutnya, Ustaz akan bagikan kelompok, ya. Di sini sudah Ustaz siapkan LKPD pada masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan LKPD ini dan dikerjakan, ya. Silakan untuk kelompok 1 Kaila, Sapera, Azra, Amel dan Jennifer Nazira. Silakan kelompok 1 di sebelah kanan tukar dengan kelompoknya Zalfa. Kemudian kelompok 2 Zalfa, Alfiori, Zahwa, Amel, Aulia, Akila. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 Gaston, Muhammad, Rehan, Hanif, Nabi dan Habibie. Silakan. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 Bagas, Maulana, Siro, Ridwan, depan. Gwen, Jana, kawan-kawan silakan ke sini. Semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 ini kelompok Kairan, kelompok 2 ini kelompok Jalpa, kelompok 3 ini kelompok Rehan, kelompok
4 kelompok Maulana, 5 kelompoknya Akin, 6 kelompoknya Sipat, 7 kelompoknya Firman. Oke, semuanya akan dibagi hari. Sudah membagikan LKPD-nya, ya. Di situ di LKPD-nya sudah ada terkait judulnya apa. Hari ini kita terkait pesawat sederhana. Di situ ada juga tujuan pembelajarannya. Ya, silahkan Putri Kirana dibaca tujuan pelajaran kita hari ini. Dibaca silakan. Penyampaian tujuan pelajarannya, kemudian silahkan lagi dibuka. Terus dulu nama kelompok kalian, namanya siapa saja dalam kelompok, ditulis nama kelompoknya. Silahkan ditulis. Sudah ditulis nama-namanya kelompok. Nah, di situ di LKPD Ustaz sudah menyiapkan sebuah masalah, ya. Jadi hari ini kalian harus menemukan solusi dari masalah tersebut, ya. Di halaman selanjutnya itu sudah ada masalah pada dunia nyata. Silakan sambil didiskusikan sambil dikerjakan, ya. Saya akan tampilkan dulu ini. Silakan diisikan dengan temannya, ya. Nah, sini. Silakan didiskusikan. Masalah dunia nyata. Oke, Ustaz, bacakan dulu ya masalahnya, ya. Pak Amir merupakan seorang pekerja proyek bangunan. Posisi Pak Amir sebagai pembantu tukang yang pekerjaan menyiapkan adukan dan mengantarkan material ke tukang untuk dipasang. Sudah 1 minggu ini Pak Amir dan rekannya mengerjakan proyek ruko yang dibangun bertingkat 3. Untuk menaikkan material bangunan dari bawah ke lantai atas, Pak Amir menggunakan kerekan atau patung tetap. Karena usianya sudah tidak lagi muda, Pak Amir hanya mampu menggerek material bangunan yang masanya 50 kg. Suatu ketika ada material bangunan yang masanya 175 kg harus dinaikkan ke lantai atas. Material itu merupakan satu kesempatan yang tidak bisa dibagi-bagi sehingga harus dinaikkan sekaligus. Pak Amir mengalami kesulitan karena setelah dicoba dikerek beberapa kali material itu tidak bisa berangkat juga. Untuk minta bantuan rekannya juga tidak bisa. Karena apa? Rekan kerjanya sesama membantu sedang sakit sehingga tidak masuk kerja. Meminta bantuan tukang juga tak mungkin karena posisinya sedang di lantai atas.
Jika kamu adalah seorang sarjana teknik bangunan yang pernah mempelajari konsep katrol saat di perkuliahan dan kebetulan lewat ke tempat Pak Amir bekerja, solusi apa yang akan kamu usulkan kepada Pak Amir agar Pak Amir bisa menggerek barang tersebut ke lantai atas dengan mudah? Ya. Jadi permasalahannya apa di sini? Ada Pak Amir sedang bekerja nih, ya. Dia sedang di lantai atas, tapi dia mengalami kesulitan karena apa? Beban yang dia angkat biasanya 50 kg, tapi di saat itu bebannya 175 kg. Sehingga itu membuat dia kesulitan karena apa? Usia dia juga sudah tidak muda lagi. Temannya juga tidak ada, sakit. Ya. Jadi sekarang solusi bagaimana? Silahkan diskusikan bersama kelompoknya bagaimana solusi untuk membantu Pak Amir jika kalian seorang sarjana teknik nih. Ya, ibaratnya kalian seorang sarjana teknik ketemu dengan Pak Amir di lantai 3. Pak Amir sedang kesulitan nih mengangkut beban. Silahkan didiskusikan. Ya. Boleh, nanti dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Sudah ada bagi tadi. Silakan didiskusikan.
sudah semua, silakan untuk perwakilan kelompok presentasikan hasil diskusinya ya. Kalau siapa yang mau presentasikan, silakan. Oke, kelompok 1, 2 orang perwakilan untuk presentasikan, silakan kepada Kayla dan Vera dipersilakan. Yang lainnya silakan mendengarkan penyampaian dari kelompok 1.
Setiap kali hanya menangkan beban seperempat dari berat beban yang di atas. Salah
kasih solusi dari pihak nomor 1, mungkin dari kelompok lain ada jawaban yang mungkin kurang sesuai dengan jawaban kalian, silakan saya tanyakan ke kelompok 1. Tidak ada? Ada lagi yang bertanya? Oke, tidak apa-apa kalau tidak ada bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Jadi tadi cerita permasalahan kita pada hari ini, ya. Ada masalah apa sih tadi? Pada Pak Amir? Masalahnya apa tadi Pak Amir? Berat untuk mengangkat beban, ya. Kenapa kok bisa berat? Karena dia sudah tua. Oke, betul. Salah satunya itu tadi alasannya. Alasan lain kenapa kok bisa Pak Amir tidak kuat mengangkat beban selain dia sudah tua? Oke, karena Pak Amir mengangkat beban yang lebih berat dari biasanya, ya katanya. Oke, betul. Bagaimana solusinya? Merencanakan solusinya tadi dari pihak kelompok 1. Solusinya tadi menambah daya tariknya, ya. Daya tarik dengan dibantu orang lain jika mungkin, ya, alternatifnya. Kemudian alternatif lain yang seperti apa? Mengurangi massa barang dengan cara membagi-bagi jika mungkin. Ya, berarti menambah gaya tarik, berarti gaya tarik yang dilakukan oleh Pak Amir ditambah, ataupun solusi kedua mengurangi bebannya. Ya. Alternatif solusi ketiga apa? Menggunakan alat bantu yang dapat mengangkat benda yang berat dengan gaya yang lebih kecil. Menurut cerita di atas, alternatif mana yang mungkin dilakukan? Alternatif mana yang paling dilakukan? Yang mungkin? Alternatif 3. Oke, menggunakan alat bantu yang dapat mengangkat beban yang lebih berat dengan gaya lebih kecil. Oke, tidak apa-apa. Bebas, alternatif yang kalian sampaikan bebas sesuai dengan kepercayaan kalian. Ya, tidak ada larangan. Mau alternatif 1, kelompoknya Gaston, alternatif 3, kelompoknya Kaila alternatif 1, kelompoknya Noah alternatif 2, bebas. Ya, dari rencana solusi ke solusinya harus tepat. Ya, tepat tidak solusi yang digunakan. Kemudian untuk alternatif solusi yang dapat dilakukan, yaitu untuk memindahkan barang dari bawah ke lantai atas yang cukup jauh, yang paling mungkin adalah dengan pesawat sederhana jenis katrol yang dapat mengangkat beban yang berat dengan gaya kuasa yang lebih kecil. Oke. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya pada permasalahan ini? Pada permasalahan Pak Amir bagaimana kesimpulannya? Siapa yang mau menyimpulkan? Boleh, silakan. Menyimpulkan terkait masalah dari Pak Amir ini bagaimana kesimpulannya, solusinya, silakan secara singkat. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Kan tadi sudah dijelaskan kan, dan sudah didiskusikan terkait rencana dan solusi dari permasalahan Pak Amir. Silakan yang ingin menyampaikan kesimpulannya hasil diskusi kalian. Silakan. Tidak ada yang menyampaikan kesimpulan? Oke. Jadi kesimpulannya, perhatikan didengarkan masalah yang dihadapi Pak Amir tadi dalam mengangkat bangunan seberat 175 kg tidak dapat diselesaikan hanya dengan katrol tunggal tetap, ya. Karena gaya yang mampu diakarkan 500 Newton, jauh lebih kecil dibandingkan berat bebannya, yaitu 1750 Newton. Jadi solusi yang tepatnya bagaimana? Menggunakan sistem katrol majemuk dengan keuntungan mekanis 4. Majemuk itu berapa? Katrol yang lebih banyak. Talinya tetap 1, tapi alat di katrolnya yang banyak. Sehingga gaya yang diperlukan untuk menarik beban menjadi 437,5 Newton. Dengan gaya tersebut, Pak Amir dapat mengangkat beban secara efektif tanpa bantuan dari orang lain. Artinya, semakin banyak jumlah katrol yang digunakan dalam sistem, semakin besar juga keuntungan mekanis yang diperoleh. Sehingga beban berat dapat diangkat dengan gaya yang relatif lebih kecil.
Hal ini menunjukkan penerapan nyata konsep selalu sederhana dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bidang pekerjaan konstruksi. Ya. Jadi kegiatan ini kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk membantu pekerjaan konstruksi bangunan. Ya, ada kan kita lihat bangunan sudah sampai lantai 5, 6. Ya gimana mereka bisa mengangkat beban yang banyak sekali seperti semen, pasir. Bagaimana mereka bisa mengangkat? Dan mungkin kan gaston turun ke lantai 1, naik lagi ke lantai 6, turun lagi ke lantai 1, tidak mungkin. Jadi harus ada bantuan yang namanya kantor untuk mempermudah aktivitas gaston sebagai pekerja. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, mungkin pembelajaran yang kita cukup sampai di sini, ya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah cukup menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Yakin? Ada pertanyaan tidak selain yang tadi? Apakah kalian memahami pelajaran kita hari ini? Memahami ya. Kemudian kesulitan apa yang kamu hadapi selama diskusi tadi? Tidak ada? Oke, alhamdulillah kalau tidak ada kesulitan dalam diskusi dan menyelesaikan masalah pada Pak Amir tadi ya. Apa pengalaman menarik selama pembelajaran? Apa pengalaman menarik selama pembelajaran? Tidak ada hal menariknya. Diskusi, ya betul. Selain dari diskusi, apalagi kegiatan yang menarik menurut kalian? Selain diskusi, presentasi, oke. Kenapa harus ada presentasi, Ustaz? Karena kalau ada presentasi, belajar untuk percaya diri dan bisa menyampaikan hasil diskusinya tadi kepada teman-temannya. Ya. Apakah LKPD ini membantu kalian memahami materi kita hari ini? Ya. Oke, kalau sudah, mungkin hanya itu yang dapat bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan mempelajari materi pesawat sederhana, yaitu tuas, ya, tuas, dan juga roda miring. Roda miring itu seperti yang ada drum didorong. Nah itu ya, silahkan dipelajari di minggu depan. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Sudah ya. Oke, silakan untuk ketua kelas seperti jelas setelah belajar. Ketua kelas silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.